Mau ide apa lagi Bu? Ya Bu, jadi gini Bu, saya kan lagi ada kegiatan aktualisasi nih. Nah, saya tuh saat ini tuh membahas tentang apa ya, penyimpanan berbasis online. Nah, jadi tuh di seksi perencanaan ini ya Bu ya, saya menemukan beberapa isu. Nah, di antara itu kan belum diterapkannya sistem penyimpanan berbasis online, terus kurangnya jumlah SDM di seksi perencanaan, serta masih kurangnya pengetahuan CPNS mengenai perencanaan kegiatan di seksi ini ya Bu ya. Nah, lalu isu prioritas yang saya ambil itu belum diterapkannya sistem penyimpanan berbasis online. Lalu saya memilih gagasan pemecahan isunya itu yaitu memanfaatkan aplikasi Google Drive untuk menyimpan berkas dokumen secara digitalisasi. Nah, untuk itu harapannya dokumen-dokumen yang tadinya hanya dapat dilihat dan dibaca pada lemari penyimpanan saja kini bisa diakses secara online dalam satu wadah, yaitu akun Google Drive. Jadi bisa diakses dimanapun dan kapanpun selama ada sambungan internet ya. Nah, dalam aktualisasi ini saya ada 5 kegiatan serta ada 20 tahapan kegiatan Bu. Nah, untuk kegiatannya itu pembuatan draft konsep pengusulan penataan dokumen, pelaksanaan pengumpulan berkas dokumen, lalu ada pelaksanaan sosialisasi pengklasifikasian berkas dokumen, selanjutnya ada scan dokumen dan perapian berkas dokumen digital pada akun Google Drive, serta yang terakhir itu pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penataan dokumen. Untuk secara garis besarnya itu Bu laporan aktualisasi yang akan saya lakukan saat ini. Mohon bimbingan dan arahan serta masukan dari Ibu selaku rekan kerja saya di sesama seksi perencanaan gitu Bu. Ya, terima kasih Bu Rini. Iya, ide yang bagus. Paling saya ngasih usulan aja ya terkait ide yang baru ini tadi sampaikan. Paling sih pertama itu nantinya dalam Saya izin sambil mencatat ya. Oh iya, silakan. Nantinya itu dalam perumusan pengaplikasian ide yang kamu tadi bicarakan yang butuh detailkan adalah SOP-nya, Standard of Procedure. Jadi kayak satu, siapa aja nih yang bisa akses ke drive tersebut. Kemudian harus ada rules, ada regulasi sendiri juga kayak yang masukin itu siapa, karena kan di perencanaan ini ada banyak kegiatannya. Nah, apakah dari kepala seksinya itu harus menugaskan PIC untuk satu kegiatan sehingga nantinya yang memasukkan dokumen-dokumen itu ke dalam drive itu harus masing-masing PIC atau gimana, karena kan terkadang ada juga yang satu kegiatan dikerjakan oleh banyak orang. Nah, itu harus ada yang jelas biar nggak double-double tuh nantinya file di Google Drive-nya. Kemudian harus ada juga regulasinya tentang kapan nih harus dimasukin, apakah ketika pekerjaannya selesai semua atau berkala tergantung udah sampai tahap mana, atau berbarengan sekaligus. Itu juga harus ada peraturan yang jelasnya. Terus kemudian selanjutnya untuk terkait SOP-nya itu adalah sistem pemfolderannya itu harus se-efisien mungkin dan sejelas mungkin sih. Jadi kayak ini dokumen ini harus ditaruh di mana, di folder apa, bisa digabung dengan apa, yang memudahkan usernya buat mengakses itu gitu. Jadi jangan jadi bingung gitu. Lalu selain SOP tadi poin pertama, yang poin kedua saya tambahkan sebagai masukan adalah format penamaan si file-file tersebut. Dari pengalaman saya, yang paling gampang kita gunakan atau kita cari itu ya file itu, intinya harus ada tahun anggarannya gitu. Yang kedua harus tertulis kegiatan apa. Terus kemudian selanjutnya paket kegiatannya juga harus tertulis, apakah dia
jasa konstruksi atau jasa konsultansi pengawasan atau sekolah, itu tergantung di rencana Sudin kita di tahun anggaran itu. Terus sama yang terakhir itu harus disebutkan juga dia jenis file apa, KPRAB, gambar kerja. Ya, jadi 4 poin itu harus ada di setiap penamaan filenya. Itu. Terus selanjutnya yang terakhir masukan dari saya adalah kamu juga harus mikirin sistem history gitu. Jadi nggak hanya yang paling benar, tapi maksudnya kan si history dokumen misalnya tiba-tiba ada revisi, nah itu jangan sampai dihapus kalau menurut saya ya. Maksudnya tetap ada di situ, tapi mungkin ada dikasih tanda atau gimana, karena itu sebagai bukti juga sih gitu. Kalau misalnya ini sebelumnya kayak gini loh, terus kemudian ada berubah, ada sejarahnya dan itu terdokumentasikan dengan baik gitu. Harus dipikirin juga cara penamaannya gimana biar jelas gitu. Kalau ini historinya seperti ini dulu, baru kemudian ya, diperbaharui. Nah, itu aja sih paling masukan dari saya. Yang paling penting sih harus bisa diaplikasikan dan dijalankan dalam sehari-hari sih. Dibuat sesimpel mungkin. Oke. Terima kasih Bu atas masukan dan arahannya untuk kegiatan aktualisasi yang sedang saya kerjakan ini. Semoga kedepannya bisa lancar ya Bu ya saya mengerjakannya. Oke Bu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf Bu sudah mengganggu waktunya Bu. Iya. Saya minta izin untuk ini Bu, taruh dan tanda tangan buat kegiatan konsultasi. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Semangat.